sebelum menikah tuh, sebelum makan kan punya ekspektasi sendiri kan, punya pokoknya bayangan menikah tuh enak deh, enak gitu. Dan setelah menikah ternyata enak banget. Enggak, maksudnya setelah menikah tuh kadang apa ya masih manis-manis. Itu tabumin 3 sampai 6 bulan. Setelah itu, Iya, setelah itu ya akan tahu aslinya seperti apa. Hai, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pilaf Talk. Hey, oke. Episode 12. Wow, 12. Yeay. Alhamdulillah, masih Alhamdulillah. lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan semakin lebih baik lagi, baik dari segi tampilan ataupun dari materi. Ya, kita lagi berusaha untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Amin. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ngasih masukan, mangga silahkan bisa DM ke sekolahkeluarga.id atau ke @bundanagara atau bisa langsung kolom komen di link ini ya. Betul sekali. Oke, nah. Oke, hari ini kita akan mau bahas apa? 5 tahun pernikahan. Badai 5 tahun pernikahan pertama. Gimana bahasanya? Enggak dong. Kalau badai 5 tahun pertama pernikahan. Yang kata belum orang tentu juga ada badainya. Belum tentu ada badainya. Belum tentu. Tapi kebanyakan. Ya, karena memang fase 5 tahun itu kan fase adaptasi ya. Kalau pasangan muda itu, pasangan muda maupun pasangan tua ya, maksudnya menikah di usia yang sudah matang, di 5 tahun pertama itu ya karena menyatukan dua orang menjadi satu ya, pasti ada masa-masa adaptasi. Dan itu berjalan di 5 tahun pertama. Nah, kita tanya sama Bu Min ya. Oke. 5 tahun pertama pernikahan kita, apakah sebuah badai? Angin topan. Di luar ekspektasi sih Di luar ya. ekspektasi. Senangnya nikah tuh 3 bulan sampai 6 bulan pertama ya. 3 bulan, 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ya? Iya, Ya, itu senangnya manis-manisnya alhamdulillah ya. Kita saat itu belum hamil. Iya. Aku kalau yang udah hamil tuh biasanya lebih sensitif, misalnya langsung hamil ya, udah menikah langsung hamil. Ya. Biasanya udah masa-masa indahnya ya paling seminggu 2 minggu. Nah, itu disebut tahap euforia. Oh, Kan kita oke. apa namanya sebelum menikah tuh, sebelum makan kan punya ekspektasi sendiri kan, punya pokoknya bayangan menikah tuh enak deh, enak gitu. Dan setelah menikah ternyata enak banget. Enggak, maksudnya setelah menikah tuh kadang apa ya masih manis-manis. Itu tabumin 3 sampai 6 bulan. Setelah itu, Iya, setelah itu ya akan tahu aslinya seperti apa, karena orang berbohong sekalipun misalnya ya, pencitraan, jaga image, jaga ijah gitu ya. Ya paling lama akan bertahan 2 bulan gitu. Nggak akan lebih lama dari itu. Setelah 2 bulan ya akan kelihatan tuh karakter asli dari suami istri tersebut gitu, dari pasutri tersebut. nah, setelah euforia itu masuk ke tahap yaitu di luar ekspektasi ternyata. Yes, Kok even yang pacaran. pacarannya bertahun-tahun, ada yang 5, 7 tahun. Wow. Tapi ketika menikah ya menemukan sosok yang lain gitu kan. Betul. Itu jadi ya setelah 3-6 bulan pernikahan apa namanya awal-awal tuh dia akan menghadapi problematika bahwa kok laki gue begini ya. Iya. Kok bini gue kok begini. Iya, betul. Dan masa adaptasi itu berat banget, apalagi yang nggak punya visi misi dalam membangun keluarga. Nah, kita nih contohnya yang menemukan visi misi setelah bertahun-tahun menikah baru sadar, oh iya kita tuh mau dibawa kemana sih keluarga kita? Apakah cukup dengan cinta aja gitu kan? Sehingga memang di 5 tahun pertama itu, kalau aku sih ya pernah berpikir untuk kayaknya udahan aja gitu. Pernah juga berpikir seperti itu. Pak Min gimana nih? Luar biasa ya. Mungkin ya oke lah, secara umum memang betul. Pertama awal pernikahan itu wah luar biasa banget gitu. Apalagi gitu ya. Ini apa namanya, Pak Min harus berhadapan dengan problemnya tuh bukan hanya problem yang apa namanya yang kelihatan gitu yang dihadapi. Misalnya ya yang kelihatan tuh ya soal ekonomi atau soal apa namanya tadi soal
perhatian, pengertian dan sebagainya gitu. Tapi ya sesuatu yang mistis. Ais, ya. Sesuatu yang mistis. Tapi yang- memang ya problem di 5 tahun pertama itu nggak hanya bisa kita, misalnya nggak hanya pasangan aja gitu, terhadap keluarga besar, Ya. terhadap hal-hal yang di luar jangkauan kita juga ada. Ya. Tapi yang paling banyak nih Pak Min, masalah ekonomi Masalah rata-rata. ekonomi. Meskipun sebelum nikah itu Sudah siap secara sudah ekonomi. aman ya. Sudah aman misalnya ya suami istri Masing-masing, bekerja gitu kan. Kalau dulu ya kita menikah kondisinya masih sama-sama kuliah gitu. Jadi ya wajar kalau di 5 tahun pertama tuh guncangan ekonomi itu dahsyat banget gitu. Dulu Pak Min punya apa ya, semacam visinya tuh, misinya tuh from minus to firdaus. Iya, kalau orang from zero to hero, kalau ini from minus to firdaus. Emang bener-bener minus banget ya? Minus banget gitu. Bahkan bukan punya apa, nggak punya apa-apa lagi. Memang ya udah minus semua. Cuman punya aku doang gitu. Iya. Tapi emang apa sih namanya, iya, beberapa teman, beberapa sahabat dari Bapak Ibu SKID juga mengatakan bahwa di 5 tahun pertama rata-rata itu masalah ekonomi. Nah, yang kedua adalah komunikasi antara suami istri. Yang ketiga, ada lagi nih Pak Min, Apa tuh? komunikasi dengan keluarga besar. Oke, itu juga jadi sumber masalah Jadi ya. sumber masalah. Bisa jadi nih, saya dan pasangan saya aman, tapi dengan Keluarga keluarganya besar nggak tidak. aman. Oke. Kayak gitu. Karena memang masa adaptasi di pernikahan ini nggak hanya masa adaptasi saya dan kamu gitu, nggak hanya istri dan suami, tapi adaptasi dengan keluarga besarnya, Ya, karena dengan memang dari awal mertua, kan dengan ipar. Melibatkan keluarga besar. Kalau misalkan kan dalam adat apa namanya pernikahan itu kan ada semacam apa ya, ngunduh mantu, terus Iya. kemudian ada pidato dari mempelai gitu kan. Itu kan bagian dari apa namanya pengenalan keluarga besar yang diformalkan. Nah, yang informalnya ya setelah pernikahan tadi. Betul, betul, Gitu. betul. Nah, Pinter-pinter membawa diri. yes, betul. Satu poin ketika kita berhadapan dengan keluarga besar ya pintar-pintar membawa diri gitu. Ya mungkin Pak Min buat Bu Min aman gitu ya. Tapi belum tentu di keluarga besar tuh aman karena Yes, betul. ya banyak hal gitu faktor. Nah, terus juga apa sih namanya tadi ya yang faktor ekonomi. Kalau kita mah jelas ya benar-benar minus gitu kan, Ya, kondisinya masih kuliah, bahkan ada sempat beberapa bulan ditanggung keluarga dan sebagainya. Nah, kalau yang sudah punya pekerjaan tetap, sudah ada penghasilan tetap sekalipun gitu ya, akan terguncang kalau misalnya ya sejak awal itu tidak ada pembicaraan tentang finansial. Tapi jarang banget deh kayaknya. Nah, itu Maksudnya dia. ya termasuk kita juga nggak pernah ada bahas soal keuangan. Yes, ya itu salah sih Pak Min. Karena apa sih namanya, bahas keuangan itu hanya untuk resepsi. Iya, Ya paling kan, itu. Setelah bahas itu. keuangan itu hanya untuk berapa mahar yang akan diberikan gitu, tapi nggak ada bahas keuangan bagaimana nanti kehidupannya gitu, apakah uangnya itu jadi uang bersama, apakah apa dulu nih keinginan yang akan dibeli gitu, atau misalnya yang akan cita-cita yang akan dituju gitu ya, cita-cita finansial yang akan dituju gitu saat pertama kali, itu tuh sebenarnya kan bahasan pertama gitu. Kalau misalnya nih sebelumnya kita sudah sadar dengan urusan finansial gitu ya, Iya. suami maupun istri, goncangan tentang itu nggak terlalu dahsyat gitu. Oke. Even kalaupun nggak ada uangnya gitu. Apa sih namanya, goncangan nggak terlalu dahsyat karena sejak awal sudah clear. Sebenarnya masalah itu apa sih Pak Min? Masalah itu kan sebenarnya realita sama harapan itu ada gapnya, ada jaraknya. Nah, jarak ini yang disebut masalah. Jadi kita nih realitanya pingin punya suami yang ngasih uang misalnya mencukupi kebutuhan keluarga sekian juta, tapi kemampuan suami hanya sekian juta, sehingga ada jarak dari realitanya ke ideal itu, ada jarak nih, gapnya segimana, yang itu yang jadi masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah itu yang kemudian kalau misalnya clear di awal, pihak suami jujur, ini loh uangnya, aku cuma bisa ngasih segini, kekurangannya begini-begini, itu clear. Tapi kalau misalnya di awal nggak clear, ya pasti masalah ini yang kemudian akan
ribut. Oke, nah itu ya salah satu yang terberat soal ekonomi, soal apa namanya pengaturan keuangan. Tapi kita jangan terlalu masuk ke situ Ya, Bumi. iya, Bahasan kita iya. soal bukan itu. Tapi ya pada umumnya 5 tahun pertama itu adalah sesuatu yang luar biasa banget gitu, dan setiap pasangan pasti akan menghadapinya gitu. Nah, baik yang mungkin buat apa namanya buat bapak ibu di rumah yang baru menjalani 1-2 tahun, gimana supaya kemudian 5 tahun fase pertama ini tuh bisa survive gitu, bisa lanjut ke fase berikutnya. Gimana Pak Min? Umin punya tips nggak? Kalau aku Maksudnya ya udah ini yang dijalanin gitu, karena kan kita merasa 5 tahun pertama kita tuh luar biasa banget. aku punya tujuan untuk mempertahankan rumah tangga gitu. Aku punya keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga keinginan yang lain itu ya udahlah masih bisa digapai bersama gitu. Ya. Nah tadi kan tahap pertama itu adalah euforia yang paling cuma 3-6 bulan lah. Ya. Setelah euforia itu adalah ekspektasi yang di luar gitu. Gua kok sebelum nikah tuh begini-begini, ternyata aslinya berbeda gitu. Nah yang ketiga itu adalah masa untuk penerimaan dulu. Jadi sebelum berjuang tuh. Oke. Ya udah, maksudnya gini, penerimaan tuh hanya dalam masing-masing gitu. Misalnya Bumin gitu ya. Ya udahlah, laki gue ternyata memang aslinya begitu gitu. Gue akan coba berusaha menerima. Dan setelah menerima itu gue akan menjalani tadi yang kata Bumin bilang bahwa ingin mempertahankan itu tuh, cuma kan masih konteksnya masih sendiri gitu. Iya. Belum tentu ternyata Pak Min Nggak mau. belum ada di tahap itu gitu. Itu yang sering kali Jadi ribut jadi ya. ribut. Oke. Jadi memang harus ada penerimaan. Aku nggak usah pakai kata harus ya. Perlu ada penerimaan. Karena kalau nggak nerimo ya mau gimana toh Pak? Iya. Ya kan? Kalau misalnya ya kondisinya saat ini misalnya Pak Amin dengan kondisi yang seperti ini gitu ya aku terima. Karena memang waktu menikah juga kan sebenarnya menerima, akadnya itu kan menerima baik buruknya gitu, nggak hanya menerima baiknya aja. Gitu. Nah, tadi kan kata Bumin bahwa Bumin punya keinginan yang kuat untuk mempertahankan gitu. Ada hal-hal yang kemudian selama perjalanan itu gue udah berjuang nih, gue udah berkorban gitu, gue pengen pernikahan itu lanjut gitu, tapi kok lu nggak seperti gue sih gitu. Terus apa yang dilakukan? Iya. Pernah banget aku ngalamin ngerasa sendirian gitu, berlari sendiri gitu kan. Pernah mencoba mempertahankan sendiri tuh pernah, merasa begitu pernah. Tapi kemudian ya balik lagi kan, rilis gitu, menerima bahwa suami aku emang kayak gini. Artinya aku perlu bicara nih, perlu ngomong sama suami, ngasih tahu harapan aku. Aku tuh pinginnya kamu begini. Oke, nah itu tadi jadi perlu disampaikan. Ya, karena Kita kalau akan nggak disampaikan menerima. jadi nggak kan suami juga bukan cenayang ya. Iya. Jadi kalau misalnya aku tuh nggak suka Abi nyimpen handuk di kamar misalnya. Selama ini kan udah pernah bilang belum sih kalau nggak suka, atau misalnya ngomongnya tapi kan nggak gitu, ngomongnya bener-bener harus dalam kondisi yang tenang. Soli, makasih loh udah ngasih pahala ke aku setiap pagi gitu, nyimpenin handuk kamu, tapi ada baiknya kamu yang nyimpen handuk sendiri ya sayangnya. Baik. Ya tadi hal yang penting kedua setelah kemudian penerimaan, berjuang gitu. Nah berjuangnya itu memang harus bersama-sama ya kan, memang dijalanin berdua Betul. Kalau kemudian sendiri-sendiri Merasa capek terus kemudian kayak seolah-olah tuh tidak disadari, istri ke kiri, suami ke kanan. Yes, gitu. kita pernah Jadi ada di nggak masa nyambung. itu ya. Ya, ini perlu disclaimer buat Bapak Ibu SKID bahwa kita ngomong kayak gini, kita nggak pernah ngalamin. Padahal kita juga pernah ngalamin dan dahsyat banget gitu ya. Rasanya tuh, kalau sekarang sih udah lupa ya rasanya ya. Tapi saat itu tuh kayaknya berat banget perjuangannya gitu. Oke. Ya, itu jadi 2 hal penting sih dalam menjalani 5 tahun awal pernikahan gitu ya. Satu adalah kita harus menerima bahwa realitanya seperti ini gitu. Kedua adalah setelah itu survive bersama
Ya, berjuang nah bersama. dengan bagaimana mengajak survive bersama pasangan perlu dikatakan, perlu ngobrol, perlu Oke. ngobrol kayak gitu. Oke deh, Kita gini akan doang. ngobrol lagi. Gini doang. Biasanya kalau diceritain 5 tahun itu wah gitu. Wah, panjang banget. Ya, banget. orang 5 tahun, berarti 60 bulan. Iya ya, berat banget ya. Nanti Berat teman-teman di sini juga ya Bapak Ibu SKID bisa cerita. Boleh berbagi. Boleh berbagi apa sih yang dirasakan di 5 tahun pertama, masalahnya apa. apa aja. Dan kayak apa yang kemudian bisa bertahan dan bisa melanjutkan ke fase-fase berikut. Sebelum berakhir nih, saya mau pengen tanya nih sama Pak Min. Apa sih yang kemudian membuat Pak Min tuh juga bertahan? Karena kan dulu apalagi misalnya Pak Min tadi bilang masalahnya nggak hanya dengan yang terlihat tapi yang tidak terlihat gitu. Apa yang kemudian membuat Pak Min bisa bertahan? Sampai ini nih, kita 12 tahun tuh besok. Ya. Nah, yang paling membuat bertahan adalah satu, sadar gitu ya bahwa memang ini adalah keputusan gue untuk menikah. Termasuk bahkan menikah muda kan. Yes. Gitu, usia 22 tahun udah nikah gitu. Belum kelar kuliah gitu. Belum punya duit, berani-beraninya kamu ya. Iya. Terus kemudian ketika pilihannya adalah selesai gitu. Kalau nggak komit sih dengan apa yang lu pilih gitu. Oke, berani memulai harus berani mengakhiri harus gimana ya? Berani memulai harus berani Melanjutkan. Iya, berani memulai harus berani melanjutkan. Gitu. Tanggung jawab, berani memulai harus berani tanggung jawab. Ya. Satu hal itu. Ya, selebihnya ya soal sisi faktor ketakutan lah ya gitu. Karena kan kalau misalkan bicara soal personal gitu kan, bahasa Stephen Pamin kan termasuk FI, feeling introvert belakangnya sebetulnya. Introvert kan lebih kepada takut, harus selalu ditakut-takuti dalam artian gitu untuk mencapai sesuatu tuh. Nah, kalau misalkan yang extrovert itu senang diiming-imingi hadiah. Okay. Nah, karena faktor ketakutan itu, ketika misalkan selesai, gimana keluarga besar gue akan malu, gue akan begitu, itu faktor-faktor lain. Oke, jadi bertahan karena takut ya. Ya takut kenapa nanti di depan, jadi ya udah deh bertahan aja. Baiklah, oke, terima kasih Bapak Ibu SKID yang udah nyempetin nonton Pillow Talk. Next, nanti kalau misalnya teman-teman mau bahas apa lagi, bisa langsung di kolom komen. Atau misalnya, Bu Min, Pak Min, datengin sini dong untuk belajar di orang-orang pasangan-pasangan hebat, boleh ya. Oke, terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.